Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Aziza. Untuk video kali ini akan menerangkan materi mengenai teori biaya produksi. Nah, untuk materi ini adalah materi pertemuan ke-6 di materi terakhir sebelum kita menjelang UTS untuk mata kuliah teori ekonomi mikro atau mikroekonomi. Nah, di sini untuk teori biaya produksi, pengertiannya adalah biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu fixed cost bentuknya biaya tetap maupun biaya variabel, baik itu biaya implisit maupun eksplisit yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang akan diproduksi di dalam perusahaan, seperti itu. Sini biaya produksi di sini yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada biaya eksplisit, yaitu biaya yang terlihat, dan juga ada biaya yang tersembunyi atau implisit. Oke. Nah, untuk perbedaannya, kalau biaya eksplisit ini adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang. Seperti itu. Nah, dibayar dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah. Nah, termasuk berikut di dalamnya seperti pembayaran untuk upah tenaga kerja, lalu untuk membeli bahan-bahan produksi. Kalau kita misalkan memproduksi makanan, kue misalkan ya, nah berarti bahan-bahannya seperti tepung terigu, lalu telur mungkin, dan bahan-bahan lainnya ini masuk ke biaya eksplisit. Kalau kita usaha untuk konveksi, maka untuk membeli bahannya, membeli bahan kain yang akan kita gunakan untuk memproduksi sebuah kaos, nah itu masuk juga ke biaya eksplisit. Jadi semua pembayaran yang berupa menggunakan uang ini masuk ke biaya eksplisit. Untuk biaya transport seperti itu, administrasi, semua masuk biaya eksplisit. Sedangkan untuk biaya tersembunyi, ini biaya implisit adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh ownernya biasanya. Nah, yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contohnya pembayaran untuk keahlian kewirausahaan, modal sendiri yang digunakan di dalam perusahaan. Jadi untuk modal, kalau misalkan kita gabung di CV misalkan, tentunya kita berharap adanya pembagian hasil ya dari sejumlah modal yang kita tanamkan di perusahaan yang kita dirikan join dengan pihak lain. Kalau misalkan kita invest di perusahaan yang sudah go public, di PT misalkan, nah itu maka kita pastinya berharap akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Seperti itu. Jadi, nah untuk modal yang kita simpan di perusahaan sendiri, itu tentunya kita mengharapkan juga ada pengembalian. Nah, di sini ada laba. Jadi biasanya ada laba ditahan, ada yang laba dibagikan untuk pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, ini masuk ke biaya tersembunyi ya. Lalu kalau misalkan kita punya bangunan sendiri, nah bangunan sendiri yang kita gunakan untuk tempat untuk memproduksi suatu barang. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan kita sewakan kepada pihak lain, tentunya kita berharap pastinya akan mendapatkan biaya sewa. Nah, sama apabila kita gunakan di dalam usaha sendiri, nah tentunya kita juga ada biaya yang biaya kesempatan yang hilang ya. Jadi apabila kita sewakan kepada pihak lain, nah ini sama, namanya biaya eksplisit, seperti itu. Nah, cara menaksirnya ini kita bisa
melihat pendapatan yang paling tinggi yang diperoleh apabila produsen atau pemilik usaha tersebut bekerja di perusahaan lain. Jadi kalau misalkan kita punya bangunan, kalau kita sewakan kepada pihak lain, kira-kira maksimal nilai yang dapat kita peroleh itu berapa sih? Nah, maka kita bisa masukkan ke biaya eksplisit ini. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita untuk seorang pengusaha, tentunya waktunya itu pasti akan terkuras di usaha tersebut. Nah, kalau misalkan dia bekerja di perusahaan lain, kira-kira gaji yang dia bisa terima itu berapa sih? Nah, itu juga sama masuk ke biaya eksplisitnya. Lalu modal juga tadi ya, kalau misalkan dipinjamkan untuk kegiatan lain, untuk usaha lain, untuk perusahaan lain, itu berapa kira-kira pengembalian yang dia harapkan. Itu masuk ke biaya eksplisit atau biaya tersembunyi. Selanjutnya sini pengertian biaya produksi untuk menurut jangka waktunya dibedakan dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek ini biasanya kita hanya dapat menambah salah satu dari faktor produksi yang kita miliki. Seperti itu. Jadi karena waktunya pendek, kita tidak bisa menambah seluruh faktor produksi yang kita gunakan dalam menambah jumlah kuantiti yang akan kita hasilkan. Ini dalam analisis di sini dimisalkan sebagian dari faktor produksi yang lain yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Nah, untuk yang jangka panjang ini kita tentunya dapat mengubah jumlah faktor produksi, jumlah produksi semua yang kita miliki. Nah, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Misalnya kita ada peningkatan jumlah permintaan ya dalam tahun depan, maka kita akan menambah mesin-mesin, lalu harus menambah untuk luas area pabriknya. Nah, maka itu kan memerlukan waktu yang periode yang lumayan panjang ya, yang lumayan lama untuk membangun sebuah pabrik baru misalkan. Nah, ini kan tentunya tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek seperti itu. Maka untuk jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Jadi untuk jangka waktunya memang dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk tabel 6.1 di sini adalah tabel mengenai biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi utamanya di sini kita harus belajar terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan fixed cost. Jadi untuk total cost TC, total cost itu adalah penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu tadi seperti biaya untuk sewa bangunan, lalu untuk mesin. Nah, itu masuk ke fixed cost, ke biaya tetap. Ya. Nah, untuk biaya variabel ini peningkatannya atau penurunannya biasanya disesuaikan dengan jumlah kuantiti yang akan diproduksi. Seperti itu. Nah, untuk yang fixed cost ini untuk kita biaya sewa, misalkan kita ingin menyewa suatu bangunan 1 bulan kita sewa 5 juta rupiah. Nah, mau kita mengadakan produksi ataupun tidak berproduksi, itu kita tetap akan membayar sebesar 5 juta rupiah. Oke, beda dengan kalau yang variabel. Variabel itu misalnya kita mau memproduksi tadi kue ya. Nah, maka bahan-bahan kue tersebut ini untuk biayanya disesuaikan dengan jumlah kuantiti yang akan kita produksi. Semakin banyak kue yang akan kita hasilkan, yang akan kita produksi, maka bahan bakunya pun tentunya akan semakin banyak. Seperti itu. Begitupun dengan
usaha-usaha yang lain yang membutuhkan tenaga kerja. Misalkan kita mau produksi sendal yang masih manual ya, produksi sendal yang masih manual, yang masih produksi sendal, atau mungkin tas yang masih manual, masih menggunakan mesin jahit. Nah, maka semakin banyak kuantiti yang kita akan gunakan, maka tenaga kerja atau upah yang harus kita keluarkan pun akan semakin banyak. Bahannya pun sama akan semakin banyak. Itu perbedaan antara fixed cost dengan variable cost. Seperti itu. Jadi untuk variable cost, peningkatan atau penurunannya disesuaikan dengan jumlah kuantiti. Kalau untuk fixed cost itu nilainya tetap. Nah, seperti biaya mesin ya. Mesin pun sama. Baik mesinnya digunakan atau tidak, kan kita menyewa suatu mesin, nah untuk biayanya akan tetap sama. Makanya kalau untuk di biaya tetap fixed cost itu biasanya akan ada nilai nilai penurunan ya setiap tahunnya. Nah, sini ada fixed cost, ada variable cost. Itu ya. Jadi semoga kalian sudah bisa paham ya, mana biaya variabel, mana biaya tetap, fixed cost dan variable cost. Nah, untuk di setiap judul baris di sini ada angka-angka di bawahnya. Dari jumlah pekerja sini untuk kode angkanya 1, jumlah produksi 2, biaya tetap tadi fixed cost adalah 3, biaya perubah total atau biaya variabel ini 4, biaya total berarti total cost-nya ya. Total cost itu berarti adalah penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, biaya marginal ini adalah biaya penambahan dari setiap unit. Nah, tapi nanti ada rumusnya tersendiri. Untuk biaya tetap rata-rata di poin 7, biaya berubah rata-rata ini poin 8, lalu ada biaya total ongkos marginal. Oke, di sini untuk yang pertama jumlah pekerja. Di sini dari 0, dari produksi kuantiti 0 sampai dengan 11. Sampai dengan 11 jumlah pekerja. Lalu untuk jumlah produksinya, jumlah kuantitinya di sini dari 0. Lalu ada jumlah produksi 2 ketika menggunakan jumlah pekerja 1. Lalu ketika menggunakan jumlah pekerja 2, jumlah produksinya 6. Ketika ditambah lagi untuk pekerjanya 3, jumlah produksinya adalah 12. Ketika ditambah menjadi 4, jumlah produksinya menjadi 20 dan seterusnya. Nah, biaya tetap tadi adalah yang fixed cost seperti biaya sewa dan biaya untuk mesin. Ini yang fix, jumlahnya tetap adalah 50. Ini dalam ribuan rupiah ya. Berarti 50.000 rupiah asumsinya. Nah, untuk biaya berubah total, untuk biaya berubah total di sini adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel jadi ketika dia tidak memproduksi ya berarti 0. Itu ya. Jadi kalau kita mau memproduksi kain tapi kita belum memproduksi ya berarti jumlah bahan yang kita beli ya masih 0. Seperti itu. Nah, untuk jumlah produksi 2 di sini menggunakan satu jumlah pekerja. Nah, di sini biaya variabelnya menjadi 50. Oke. Nah, lalu ketika kita menggunakan 2 orang pekerja di sini kita sehingga biaya variabelnya bertambah menjadi 100. Nah, lalu ketika sini memproduksi 12, jumlah produksi 12, biaya variabelnya menjadi 150. Nah, biaya variabel ini berarti bisa penggabungan antara bahan-bahan produksi, bahan-bahan untuk memproduksi maupun biaya upah secara langsung ya, masuk di sini. Nah, lalu ketika memproduksi 20, di sini untuk biaya perubahan totalnya menjadi 200.000. Nih ya.
Nah, untuk biaya total ini tentunya adalah penggabungan dari tadi fixed cost dan variable cost. Nah, untuk yang produksi 0 di sini jumlah biaya totalnya hanya dari fixed cost-nya saja. Lalu ketika jumlah pekerja 1, jumlah produksi 2, untuk biaya total jadi 100. Penjumlahan dari 50 tambah 50 ya, 50 tambah 50. Lalu 150 tentunya dari 50 tambah 100. Lalu 200 dari 50 tambah 150. 250 ini dari 200 tambah 50 dan seterusnya. Ini 550 tambah 50. Jadi semakin banyak jumlah produksinya, sini jumlah variabelnya pun akan semakin meningkat, maka sini biaya totalnya pun akan semakin tinggi. Ya. Ini untuk biaya total. Tadi dia untuk total fixed cost, total variable cost, lalu untuk average fixed cost. Biaya tetap rata-rata ya. Nah, untuk biaya tetap rata-rata di sini average fixed cost adalah total fixed cost-nya. Total fixed cost yang ini ya, yang di poin 3 ini beta tunjukkan. Nah, ini di baris 3 ini dibagi dengan baris yang ini, jumlah produksi. Ya, berarti yang ini kan 25 ini diperoleh dari nih biaya fixed cost-nya 50 dibagi 2. Oke, lalu ini 50 dibagi 6, 50 dibagi 12, dan seterusnya. Oke, jadi untuk penjelasan biaya tetap ini ada di slide biaya tetap rata-rata ya. Ini di bawahnya ada cara-cara perhitungan ini. Biaya rata-rata untuk average fixed cost ya. Nah, ini biaya average fixed cost dan marginal. Biaya tetap total untuk memproduksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksinya. Nah, sini ada biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, ada biaya total rata-ratanya. Konsep biaya lain ini ada nanti biaya marginal. Nah, untuk biaya tetap rata-rata tadi average fixed cost ya, yang pembagian antara total fixed cost ini, total fixed cost-nya dibagi dengan jumlah Q tadi ya, yang di kolom 7 ini merupakan diperoleh dari membagi nilai biaya tetap total dengan jumlah produksi kolom 2 pada setiap jumlah tenaga kerja. Nah, berarti yang tadi ya, ini total fixed cost sama dengan untuk total tetapnya, biaya tetapnya nih di baris ketiga dibagi dengan jumlah kuantitinya, seperti itu. Jadi untuk ini 50 dibagi 2 berarti 50 dibagi 6 dan seterusnya. Nanti ada revisi di perhitungan ini karena ini adalah nilai-nilai untuk biaya marginalnya, seperti itu. Jadi untuk fixed cost adalah rumusnya biaya tetap total dibagi dengan jumlah produksi. Untuk biaya perubah rata-rata berarti otomatis biaya variabelnya, biaya perubah total dibagi juga dengan untuk jumlah quantity. Untuk yang average ya, average cost, biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Nah, ini sama, berarti total variable cost-nya yang ada di kolom 4 ya. Kalau tadi perbandingan antara baris ketiga dengan baris kedua untuk biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, untuk biaya berubah rata-rata berarti yang ini biaya berubah total di baris keempat dibagi dengan jumlah kuantitinya ya. Biaya variabelnya ini 100. Untuk yang pertama sini masih untuk biaya variabelnya 50 dibagi 0 berarti kosong. Lalu untuk yang kedua sini 100
biaya berubah rata-rata sini itu 100 dibagi 2 ya, berarti 50. Oke, lalu untuk yang berikutnya adalah biaya berubah totalnya 100 dibagi 6, di sini 16,7. Jadi ini bukan sorry ini ya, untuk biaya berubah totalnya benar ya 50. Untuk 25 ini 25 diperoleh dari ini 50 dibagi 2, jadi dapat hasilnya 25. Lalu 100 dibagi 6 16,7. Lalu ini 200 dibagi 20 jadi 10. 250 dibagi 27 9,3. Lalu 550 dibagi dengan 48 ini. Di sini 11,5. Nah, untuk yang sebelah kanan sini bukan ongkos marginal tapi sebenarnya adalah total ya. Untuk di baris ke-9 ini ada total untuk biaya rata-rata. Jadi penjumlahan dari biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya berubah rata-rata. Ini 25 ditambah 25. Ya, dapat hasilnya adalah 50. Seperti itu. Untuk yang kedua sini biaya tetap rata-rata harusnya adalah 50 dibagi 6 ya, 8,3. Nanti 8,3 ditambah 16,7. Nah, ini hasilnya sebenar ya. Jadi ada koreksi hanya di biaya tetap rata-ratanya aja. Nah, ini kalau kalian nanti hitung di sini ini harusnya adalah perbandingan dari ini ya, 50 dibandingkan dengan 6, hasilnya nanti 8,3. Nah, 8,3 ditambah 16,7 hasilnya 25. Lalu yang ini berarti 50 dibandingkan dengan 12 hasilnya 4,1. 4,1 nanti ditambah 4,16, 4,2 ya pembulatannya. 4,2 ditambah dengan 12,5 hasilnya ini 16,7. Lalu untuk biaya tetap variabel yang ini harusnya 50 dibagi 20 ya, 2,5. 2,5 ini ya 50 dibagi 20, jadi harusnya di sini adalah 2,5. 2,5 ditambah 10 jadi 12,5. Jadi ini bukan ongkos marginal, itu adalah bukan ongkos marginal tapi ini total biaya rata-rata ya. Total biaya rata-ratanya. Ini untuk average cost ya. Average cost biaya rata-rata ini penjumlahan dari average fixed cost ditambah dengan average dari variable cost ya. Nah, jadi ini bukan ongkos marginal ini tapi total dari average cost, total dari biaya rata-rata ya. Jadi ada revisi di sini untuk total biaya rata-rata, penjumlahan dari ini biaya tetap dan biaya variabelnya, tapi untuk biaya tetap nanti ada revisi di sini. Oke, sudah. Kita tinggal biaya marginal ya. Nah, untuk biaya marginal ini merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Ya, apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata. Nah, rumusnya adalah untuk biaya marginal produksi ke N sama dengan total cost N dikurangi total cost untuk N-1 seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini ya, untuk tabel 661 sini jumlah tenaga kerja bertambah nih dari 2 menjadi 3. Oke, jumlah produksinya sehingga bertambah juga dari 6 menjadi 12. Berarti terjadi peningkatan sebanyak 6 unit.
Oke. Nah, untuk biaya produksinya di sini mengalami penambahan juga. Nah, ini ya. Biayanya mengalami penambahan, yang ini. Biaya totalnya. Biaya totalnya mengalami penambahan dari 150 ke 200, berarti meningkat jadi meningkat sebanyak 50.000. Nah, berarti sini 50.000 dibagi 6, peningkatan dari jumlah produksinya. Nah, sehingga diperoleh biaya marginalnya adalah 8,38300 sekian. Seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya, ketika tenaga kerja dari 5 ke 6. Nah, dari 5 ke 6 di sini terjadi peningkatan sama 6 juga ya. 6. Lalu untuk biayanya pun, biaya totalnya, fixed cost-nya di sini bertambah pula sebanyak 50.000. Nah, berarti sama 50.000 dibagi 6 ini. Jadi untuk penambahan biaya marginalnya ada sebesar 8.300. Nah, ini juga sama, untuk penjelasannya ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ini menunjukkan perubahan berbagai biaya apabila produksi tetap mengalami pertambahan sebanyak 1 unit marginal cost-nya. Nah, ini yang bisa dilihat lagi untuk perhitungannya. Berikutnya ada skala ekonomi. Nah, skala ekonomi, skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan skala ekonomi. Jadi ini harus masuk ke jangka panjang ya. Jadi kalau untuk di awal kita membuka usaha, itu biasanya kita belum bisa mencapai skala ekonomis seperti itu, karena kita baru merintis. Biasanya untuk jumlah kuantiti yang dihasilkan masih belum terlalu banyak. Nah, di sini skala ekonomis bisa dilakukan ketika jumlah produksinya sudah banyak dan biasanya jangka waktu yang digunakannya pun sudah lumayan lama. Nah, apabila disebut skala ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-ratanya, tadi biaya produksi rata average untuk fixed cost-nya, average untuk total cost ya, jadi baik fixed cost maupun variable cost-nya ini menjadi semakin rendah ya. Jadi skala ekonomis terjadi apabila pertambahan jumlah kuantitinya menyebabkan biaya produksi. Nah, biaya produksi sini berarti fixed cost dan variable cost rata-ratanya menjadi semakin rendah. Oke. Nah, produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi. Dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan produksi menjadi lebih efisien. Ini dicerminkan oleh biaya produksi yang semakin rendah. Misalkan gini, ketika kita sudah besar usahanya, ya awalnya mungkin kita menggunakan alat-alat tradisional. Nah, maka kita akan beralih, misalkan mesinnya menjadi lebih canggih. Seperti itu. Nah, ketika di awal, maka biasanya ketika di awal usaha itu masih belum masuk skala ekonomis. Nah, ketika sudah berjalan waktu yang panjang, kita sudah dapat memproduksi massal, jumlah kuantitinya banyak, maka setiap penambahannya itu bukannya menambah biaya rata-rata, tapi malah akan berkurang. Seperti itu. Begitupun kalau misalkan kita sudah menjadi perusahaan yang besar, itu biasanya kita dapat meminimalkan biaya bahannya. Biaya bahan, jadi kalau misalkan kita beli
sama aja ketika kita beli di toko, di suatu toko. Kalau kita beli harga satuan lalu beli dengan harga grosiran, itu pasti akan berbeda jumlahnya. Nah, begitupun ketika kita menjadi seorang produsen. Nah, seorang produsen ketika kita mengambil bahan baku, nanti ada perbedaan harga biasanya ya dalam jumlah kuantiti tertentu. Seperti itu. Biasanya semakin banyak bahan yang kita beli, itu dia untuk harganya akan diberikan yang lebih murah per unitnya ya. Jadi ketika dirata-ratakan itu biasa menjadi harganya lebih murah. Gitu ya. Jadi ketika kita membeli harga lusinan, lalu kodian, lalu dengan jumlah yang lebih banyak lagi, itu pasti harganya akan memperoleh potongan. Nah, sehingga untuk modal dari per unit barang tersebut itu menjadi lebih murah. Seperti itu. Itu dinamakan dengan skala ekonomi ya. Nah, makanya ketika suatu perusahaan sudah menjadi besar, bahan bakunya pun akan semakin murah. Nah, sehingga untuk biaya produksi rata-ratanya ini berarti akan semakin murah ya. Nah, kita dapat menjual dengan harga yang kompetitif sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Seperti itu. Tuh ya, jadi semakin besar usahanya, itu biasanya bahan bakunya akan semakin murah. Jadi biasanya kita hanya membeli ke agen yang kecil, maka kita bisa beli ke distributor yang besar. Tentunya untuk distributor besar itu dia ada minimal quantity yang harus kita ambil apabila akan ingin mendapatkan special price-nya lah. Jadi harga yang termurahnya seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan skala ekonomi. Nah, dalam perusahaan ukuran kecil, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi. Nah, makanya di perusahaan-perusahaan kecil, satu orang itu bisa memegang beberapa pekerjaan. Nah, makanya dia tidak dapat melakukan spesialisasi, sehingga keterampilannya pun menjadi berkurang dalam satu bidang. Seperti itu. Berbeda dengan di perusahaan besar yang sudah melakukan spesialisasi untuk setiap karyawannya. Setiap pekerja sini biasanya hanya mendapatkan job desk satu pekerjaan saja. Nah, maka ini akan menambah keterampilan mereka, produktivitas mereka bertambah tinggi, dan akan menurunkan biaya per unitnya pula. Seperti itu. Nah, setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk kegiatan produksi. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah. Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan, bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Ya, makin tinggi produksi, makin banyak bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Keadaan ini menyebabkan biaya per unitnya akan semakin murah. Seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya dia dapat menjual harga yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil sini, karena biaya variabelnya ini dia menjadi lebih murah. Jadi biaya per unitnya ini menjadi lebih kecil. Seperti itu. Keadaan ini menyebabkan tadi biaya per unit makin murah. Di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan terbuang, limbah ya. Nah, limbah yaitu barang-barang tidak terpakai yang merupakan residu yang diciptakan oleh proses produksi. Nah, jadi kalau di perusahaan besar, limbah-limbahnya pun itu kita bisa produksi kembali atau bisa kita jual. Seperti itu. Jadi bisa ada dua kemungkinan yang dapat diberlakukan apabila kita ada bahan-bahan yang terbuang, bisa kita produksikan kembali atau bisa kita jual seperti itu ke perusahaan-perusahaan kecil ya. Perusahaan-perusahaan kecil yang biasanya dia membeli bahan-bahan limbah untuk dia produksi kembali. Seperti itu.
Nah, di sini dalam perusahaan kecil biasanya jumlahnya tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproses. Sedangkan kalau untuk di perusahaan besar ini sangat menguntungkan. Jadi ada pendapatan side, pendapatan yang lain dibanding di samping produksi utamanya, seperti itu. Nah, ini tapi kalau di perusahaan, apabila di perusahaan merupakan kegiatan memproduksi yang besar dan memiliki barang studi cukup banyak, barang studi ini dapat diproses menjadi barang sampingan tadi. Kegiatan baru ini akan menurunkan biaya per unit untuk keseluruhan operasi perusahaan. Nah, tentunya apabila kita menjual limbah atau memproduksi kembali menjadi barang yang ekonomis yang dapat dijual kembali, nah ini tentunya akan menurunkan dapat menambah dana untuk operasi di perusahaan tersebut, sehingga menurunkan biaya per unit. Skala ekonomi mendorong perkembangan usaha lain. Jika suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Seperti itu. Nah, misalkan kalau kita punya usaha tadi konveksi yang lumayan besar, maka limbahnya itu adalah kain-kain perca ya. Kain-kain perca. Nah, kain percanya ini bisa kita gunakan, kita bisa buat lagi misalkan untuk produksi keset. Seperti itu. Nah, ini masuk ke usaha lainnya. Lalu kain perca juga selain untuk keset, banyak juga perusahaan-perusahaan itu untuk yang membutuhkan kain perca, misalkan untuk mengelap mesin-mesin setiap hari, itu tidak bisa kita gunakan kembali, tapi itu bisa langsung harus dibuang. Nah, untuk dibuang tersebut, nah tentunya kita lebih ekonomis apabila menggunakan bahan perca. Nah, jadi bisa dijual juga. Nah, dijual juga ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kain-kain tersebut. Seperti itu. Ini sebagai contoh, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan yang menyediakan jasa kepada perusahaan yang besar tersebut akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Nah, tadi skala ekonomis, skala tidak ekonomis. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Kegiatan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisiensinya. Wujudnya, perusahaan yang semakin besar memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, kantor cabangnya bertambah banyak, dibutuhkan banyak manajer. Misalkan kita sudah punya suatu perusahaan, lalu kita punya unit cabang di beberapa daerah. Seperti itu. Nah, untuk penambahan beberapa cabang, tentunya kita akan bertambah di dalam segi biaya operasional maupun biaya fixnya ya. Maka kita untuk menyewa tempatnya itu tentunya akan bertambah di biaya. Seperti itu. Nah, ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan kebijakan perusahaan yang sangat kaku, memakan waktu yang lama. Nah, ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang kaku dan memakan waktu yang lama untuk merumuskannya. Kegiatan ini mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata malah semakin tinggi. Jadi kita harus evaluasi ya, kalau misalkan kita sudah mempunyai beberapa cabang ternyata tidak memperoleh atau mendapatkan pengembalian atau laba yang dirasa cukup, nah lebih baik kita tutup untuk cabang tersebut, karena ini hanya akan menambah biaya, sedangkan untuk pengembaliannya tidak sesuai yang diharapkan. Seperti itu. Karena untuk setiap cabang tentunya kita memerlukan setiap manajer atau penanggung jawab ya di setiap unit. Nah, ini untuk bentuk kurva rata-rata jangka panjangnya.
Nah, kurva LRAC ini sangat cepat penurunannya. Nah, tadi gambarnya. Ya. Nah, kurva ini sangat cepat penurunannya, tetapi cepat pula kenaikannya. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya, tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomis sudah mulai terlihat. Nah, industri yang LRAC-nya ini berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan, dan masing-masing perusahaan ini berukuran kecil ya, seperti ini. Jadi dia terjadi sangat cepat penurunannya untuk biayanya ya, sangat cepat, tetapi kenaikan produksi sedikit saja ini telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Biaya produksi rata-rata sangat cepat, tadi ini pengurangannya. Jadi ini untuk kuantiti seperti ini. Tapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomis mulai terlihat. Nah, untuk industri yang LRAC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan, tapi perusahaannya adalah masing-masing kecil ukurannya. Nah, ini kalau untuk ini bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang. Nah, pada mulanya di sini skala ekonomi sangat menguntungkan ini, karena ini biayanya turun ya. Untuk ongkosnya turun, tetapi juga tidak berlangsung lama. Sini kurva LRAC-nya yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonominya sini mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva seperti ini biasa terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil. Jadi besarnya perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlahnya masih relatif besar ya. Yang berikutnya sini gambar yang ketiga. Kurvanya menunjukkan kondisi industri. Industri biasa terdiri dari perusahaan yang sangat besar. Kalau tadi perusahaan yang kecil, yang kedua itu combine antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, tapi dia masih didominasi oleh perusahaan besar. Nah, untuk yang ketiga ini adalah industri yang terdiri dari perusahaan yang sangat besar, dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Jadi hanya beberapa perusahaan terdapat dalam satu industri. Industri bersifat demikian karena skala ekonomi tetap terwujud, sehingga untuk jumlah produksi yang sangat banyak dapat menguasai pasar. Ya. Jadi yang paling bagus adalah ketika perusahaan-perusahaannya sudah sangat besar ukurannya, dan jumlah perusahaan di industri tersebut ini sangat relatif sedikit. Seperti itu. Jadi hanya ada beberapa perusahaan dalam satu industri, maka dia untuk skala ekonominya dapat terwujud. Ya, sehingga jumlah produksinya sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Oke, sekian untuk video pembelajaran di materi pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.